Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw adlima aw dhalama aw ajhala yujhala alayya wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya terus mengalir dalam hidup ini, tak pernah berhenti. Karena itu tidak ada juga boleh berhenti dalam jiwa kita, dalam diri kita untuk selalu bersyukur dan mensyukuri semua nikmat-nikmat tersebut. Minimal mitra muslim, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah adalah di setiap helaan nafas tak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilih pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Mitra muslim, hafizakumullah, masih suasana awal tahun 1445 Hijriah. Kita coba bermuhasabah bagaimana dakwah kita hari ini dan ke depan. Selama setahun ini, tentu yang namanya dakwah ini adalah intinya mengajak. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek ya. Dakwah itu mengarahkan, membimbing. Dakwah itu membuat orang bisa berhidayah. Yang namanya hidayah itu dari kata hada. Hidayah itu kan kata kadang-kadang hadiah gitu kan ya. Itu kan juga derivasinya sama dengan al-huda atau hidayah. Yang namanya orang dikasih hadiah tentu memunculkan rasa senang, memunculkan rasa cinta. Maka demikian dalam berdakwah ini kan mengantarkan mat'u ini objek dakwah, tentu bisa mengarah kepada hidayah Allah Rabbul Alamin, mengarah kepada sesuatu yang membuat senang. Maka tentu landasan dakwah itu ya harus cinta. Karena tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah ya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta yang luar biasa. Saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, karena itu pagi hari ini kita ingin mencoba untuk membahas tentang bagaimana sih dakwah yang sesuai apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang patut kita lakukan di tahun yang baru ini 1445 Hijriah. Ada satu ayat mitra muslim hafizakumullah yang tadi Mas Nasir sudah membacakan terjemahannya. Ayat ini Masya Allah populer. Ayat ini sering juga dibawakan oleh para narasumber lain, ustadz, habaib. Dan biasa juga ayat ini menjadi rujukan gimana metode dakwah yang mestinya kita lakukan. Ayat ini saudaraku ada di surat An-Nahl 125, surat ke-16 ayat 125. Di situ Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin." Yang kurang lebih terjemahnya, ud'u ila sabili rabbik, serulah manusia, ajaklah manusia, ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan cara memberi nasihat-nasihat yang baik, pelajaran yang baik. Kalau toh akhirnya mereka tak mau dan membantah ajakanmu, wajadilhum billati hiya ahsan,
Dan ajalah mereka bermujadalah, ajalah mereka berdiskusi, berjidal, ya berhujjah gitu kan, berdebat, tapi dengan billati hiya ahsan, dengan debat yang terbaik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu ya Muhammad, huwa a'lamu, dia jauh lebih tahu, biman dhalla an sabilih, dia jauh lebih tahu tentang siapa yang sesat dari jalannya. Allah yang tahu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah pula yang mengetahui orang-orang yang telah mendapatkan hidayah atau petunjuk. Ini saudaraku mitra muslim, ayat yang sering kita dengar di mimbar-mimbar Jumat, mimbar-mimbar kuliahan, mimbar-mimbar kajian-kajian tentang dakwah. Ayat ini yang menjadi menjadi landasan. Ud'u ila sabili rabbik. Jadi saudaraku ikhwatiddin fillah, mitra muslim, saya ingin mencoba mengkaji spirit dan motivasi dari ayat ini saudaraku. Ayat ini memberikan pencerahan kepada kita bahwa dalam berdakwah ini harus dilandasi oleh kelembutan. Dalam berdakwah ini harus dilandasi dengan nilai-nilai yang di situ bertabur rahmah, kasih sayang dan cinta. Dan itu ada di 3 cara di ayat ini, 3 uslub di ayat ini, atau 3 metode di ayat ini. Yang pertama di situ disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Yang pertama dengan hikmah. Kita semua tahu, sering kita mendengar terjemahan hikmah itu adalah bijaksana, penuh hikmah, penuh bijaksana. Ya tidak salah, dan memang kurang lebih terjemahannya seperti itu. Hikmah itu dari kata hakamah, ya kan, hakam itu mengendalikan. Hakam itu adalah biasanya ungkapan-ungkapan yang tepat, ungkapan yang sangat fokus, ungkapan yang didasari oleh nilai yang benar, ungkapan yang didasari oleh dalil-dalil yang berdasarkan ilmu dan akal. Itu namanya hikmah. Makanya kenapa ada istilah hakim. Hakim itu kan memutuskan berdasarkan sebuah dalil. Makanya berdakwah itu ya harus pakai dalil. Berdakwah itu harus pakai dalil. Mengarahkan orang untuk bisa berhijab itu kan ya. Ya jelaskan dulu dengan penuh hikmah. Hikmah itu maksudnya dengan kekuatan dalil berdasarkan ilmu bahwa yang namanya hijab ini wajib gitu kan ya. Yang namanya menutup aurat itu adalah kewajiban bagi perempuan. Aurat itu batasannya kayak apa gitu kan ya. Bagi perempuan itu aurat itu dari mana ke mana itu batasannya, dan kepada siapa aurat itu boleh diperlihatkan dan kepada siapa aurat itu harus mastur, ditutup. Itu namanya hikmah. Itu namanya hikmah. Jadi diharapkan dengan model dakwah yang mengungkapkan dalil-dalil, mengungkapkan dasar-dasarnya dengan bahasa yang sudah tentu bahasa yang baik, dengan susunan artikulasi yang juga bisa dipahami oleh orang-orang yang ini akan bisa membuat dakwah itu penuh ketertarikan yang luar biasa. Apalagi kalau pengalaman saya di masyarakat sekarang ini ya, setiap ngaji itu kan, setiap apa-apa itu mesti tanya, Ustaz dalilnya apa gitu kan. Kayak nggak percaya sama ustadznya, masih ditanya dalil itu kan. Ya kita harus sekarang memang modern seperti itu gitu kan ya. Dalil itu kan ya, harus ada hujah itu kan ya. Ini yang dimaksud dengan hikmah itu kan ya. Jadi hikmah ini penuh kebijaksanaan, kebijakan yang memang berdasarkan nilai-nilai norma dari agama itu sendiri yang bisa memuaskan akal. Makanya kata para ulama, sebagian kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, kata-kata hikmah ini ditujukan kepada orang-orang yang intelektual. Kata-kata hikmah, jadi mat'unya itu Bapak Ibu mitra muslim, objek dakwahnya itu adalah objek yang intelek gitu, objek yang luar biasa gitu kan, dasar background pengetahuannya itu luar biasa Mas Nasir. Jadi misal kalau bahasa sekarang itu misal di anak-anak kampus itu kan, kajian di kalangan eksekutif itu kan ya, di kalangan profesional muda itu kan ya, itu kan butuh pencerahan logika itu kan ya. Nah di sini hikmah dibutuhkan.
Sebagian ulama menafsirkan bahwa hikmah itu adalah terkait dengan mat'u yang sangat intelek, yang selalu tergugah melakukan sesuatu itu karena berdasarkan sebuah pengetahuan, ilmu dan akal. Nah, ini dakwah yang model pertama, saudaraku ikhwataddin fillah. Terus cintanya di mana gitu kan, begitu. Kasih sayangnya di mana hikmah ini? Ya kasih sayangnya itu kan orang kalau diajak dipahamkan kemudian dengan dasar rasional itu kan penuh kelembutan, tidak ada dogmatis, tidak ada pemaksaan gitu kan. Tidak ada bentak-bentakan gitu kan. Jadi benar-benar yang digugah itu akal berpikirnya. Yang benar-benar yang digugah itu rasa berpikirnya, itu yang digugah dengan kalimat-kalimat hikmah, yaitu kalimat-kalimat yang penuh semangat mengungkapkan dengan dalil dan dengan hujjah. Ini saudaraku ikhwataddin fillah. Yang kedua disebutkan oleh Allah di situ wal mau'izatil hasanah. Memang agak berbeda kalau hikmah tidak disebut hikmah hasanah, kan begitu kan. Jadi saya sempat baca tafsirannya ya. Di antara yang saya baca tafsiran misalnya Al-Misbah karya Dr. Profesor Dr. Quraish Shihab misalnya gitu kan ya. Beliau menyatakan kenapa kalau al-hikmah tidak dikasih sifat, sedangkan al-mau'izah itu dikasih sifat. Kemudian kalau mujadalah juga dikasih sifat ya. Kalau mujadalah kan dikasih sifat wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau berjidal itu ada sifatnya ya, sifat yang terbaik lah. Jidal itu harus dengan yang terbaik gitu kan. Kalau mau'izah itu juga dengan mau'izah yang baik gitu, hasanah. Tapi hikmah enggak gitu kan. Kenapa hikmah enggak? Karena memang prinsip hikmah itu memang dalil gitu kan. Prinsip hikmah itu memang pengetahuan. Jadi yang namanya pengetahuan, yang namanya dalil ini sudah tentu baik gitu. Jadi nggak perlu dikasih sifat kebajikan, itu sudah dipahamin bahwa yang namanya hikmah yang akan disampaikan kepada masyarakat dakwah itu adalah nas Al-Quran, nas hadis, ijma' sahabat, itu kan ya, qaul ulama, itu kan ya, makalah motivasi dari para ulama yang riwayatnya sangat populer, riwayatnya sangat bisa diterima, penuh validitas yang luar biasa. Nah, sehingga nggak perlu yang namanya hikmah dikasih sifat. Itu kata sebagian ulama itu di tafsir yang pernah saya baca. Jadi berbeda dengan yang kedua ini wal mau'izatil hasanah, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang penuh kebajikan. Nah, mau'izah itu kan, mau'izah itu artinya ya nasihat kalau bahasa kita. Jadi nasihat mau'izah itu sebuah pengalaman, nasihat yang berdasarkan sebuah pengalaman, nasihat yang berdasarkan sebuah keteladanan. Jadi yang namanya mat'u yang dihadapi ini adalah, kalau sebagian ulama menyatakan mungkin tidak seintelek yang hikmah tadi itu. Jadi yang senang cerita, senang kisah-kisah, itu nasihat-nasihat, itu mau'izah gitu. Atau ada juga yang menafsirkan kata-kata mau'izah ini adalah benar-benar nasihat, ucapan yang luar biasa baiknya. Tidak ada kata-kata yang kemudian mencaci maki, tidak ada kata-kata menjelek-jelekan pribadi. Jadi kata-katanya itu nasihat. Kalau toh ada pelajaran-pelajaran dari orang-orang itu kan, itu ya juga tidak menyebut nama itu, pelajaran kebajikan atau pelajaran sebuah kejahatan diungkap supaya yang akan disampaikan tidak melakukan hal yang sama. Itu seperti itu saudaraku akhwatuddin fillah. Itu namanya mau'izatil hasanah. Sudah tentu yang namanya mau'izah itu sangat terkait dengan nasihat. Yang namanya nasihat sangat terkait dengan tutur kata ya. Maka disinilah tutur kata itu penting, bahasa itu penting. Nasihat yang hasanah itu adalah juga bisa diartikan dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang tidak kasar, dengan bahasa yang tidak membuat orang itu merasa terhina ya. Didakwai tapi tidak terhina gitu kan. Didakwai justru dia menjadi damai, menjadi tenang. Itulah yang dimaksud mau'izatil hasanah. Tapi ternyata dengan dua metode ini juga sulit gitu kan ya, berat gitu kan, ngelawan saja gitu kan. Ya sudah, aja berdiskusi, aja berdebat gitu kan ya. Berdebat itu boleh gitu kan. Wajadilhum billati hiya ahsan.
Ada yang nggak mau mujadalah itu kan. Nggak apa-apa nggak mau mujadalah itu kan. Ya, asal di situ saling terima begitu. Tapi kalau kemudian ternyata nggak terima, terus kita nggak boleh diam. Kita harus bermujadalah supaya kita tidak dianggap lemah. Namun Allah memberi sifat wajadilhum billati hiya ahsan. Yang terbaik lah bermujadalahnya ini kan. Diskusi dan terbaik ini. Berjidalnya itu terbaik nih saudaraku. Karena orang-orang yang pada tataran dengan mujadalah ini kan berarti memang sudah nggak paham atau nggak sekinan. Bisa jadi beda agama gitu kan ya. Bisa jadi beda madhab, ya. beda pemahaman lah ya itu. Bukan hanya beda paham tapi beda keyakinan. Maka dalam hal ini metode yang digunakan oleh Allah kepada Rasulnya dan kepada umatnya adalah silakan berdebat. Tapi wajadilhum billati hiya ahsan. Misalnya dengan non-muslim kita berdebatlah wajadilhum billati hiya ahsan, tanpa mencaci maki Tuhannya, tanpa mencaci maki sesembahannya. Berdebatlah kemudian dengan dalil, berdebatlah dengan rasionalitas. Karena menggugah semangat seseorang untuk mencari kebenaran itu dengan menggelitik rasionalitasnya itu akan mampu bisa membuat pencerahan. Tapi kalau yang digugah itu kebencian, ya muncullah nanti kebencian. Itu saudaraku akhwatadina fillah. Nah, ada satu kisah yang luar biasa dari tiga metode ini ya kan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah kisah suatu hari, ini saya baca di tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Di tafsir Al-Munir diceritakan ketika menafsirkan ayat ini betapa bahwa yang namanya dakwah itu penuh kelembutan, dakwah itu tidak boleh marah-marah, dakwah itu tidak boleh kemudian mengejek gitu kan ya. Tapi mengajak, tidak boleh menginjak ya kan. Tapi benar-benar mengajak kepada orang untuk bisa mendapatkan hidayah. Jadi suatu pagi, suatu hari Rasulullah Muhammad SAW bersama beberapa sahabatnya itu kan ya. Tiba-tiba ada yang berdiri dari agak jauh gitu kan. Dengan suara yang lantang, dengan suara yang sangat keras, suara yang menunjukkan ketidaksopanan gitu kan. Bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku berzina? Tentu sahabat-sahabat pada itu tuh kaget tuh. Dengan suara yang lantang, kontennya juga nggak bener itu kan. Bolehkah aku berzina? Kata Nabi, dilihat sama Nabi, coba disuruh dekat ke saya. Gitu kata Rasulullah. Disuruh dekat. Mendekatlah orang ini sama Nabi kemudian dirangkul seraya Nabi berkata dengan penuh bijaksana, penuh hikmah. Nah ini hikmahnya pakai dalil. Coba kalau ada orang yang mau menzinai ibumu, mau enggak? Oh ya enggak mau ya Rasulullah. Kalau ada orang yang menzinai putrimu, mau enggak? Ya enggak mau ya Rasulullah. Kalau ada orang yang menzinai saudara perempuanmu, mau enggak? Ya enggak mau ya Rasulullah. Maka semua orang kan tidak mau melakukan hal yang seperti itu. Maka pantaskah kau melakukan perbuatan itu? Itu kan menggugah logika gitu kan ya. Dan kalau toh harus dikatakan dengan mujadalah di situ, dibuat dengan kelembutan, dibuat dengan keindahan kata yang menjadi pilihan untuk diungkapkan kepada orang tersebut. Dan akhirnya gara-gara itu orang itu saudaraku akhwatadina fillah, dalam riwayat itu disebutkan sejak mendengar nasihat Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada perbuatan yang paling ia benci kecuali perbuatan zina itu. Insya Allah. Ini gara-gara apa? Ungkapan yang begitu lembut, penuh hikmah. Hikmah itu apa? Nilai-nilai dalil yang sangat masuk ke logika mereka, masuk ke kolbu mereka. Nasihat-nasihat cerita kayak tadi, misalnya pelajaran, misalnya, kalau ibumu yang di sini gimana? Itu kan sebenarnya mau idhah hasanah, itu pelajaran-pelajaran yang harus diberikan. Dakwah itu seperti itu. Di dakwah itu, saudaraku akhwatadina, dalil ada, cerita kisah juga ada. Jadi jangan hanya dalil monoton, ngaji ku dalil tok ya monoton. Ada kisah-kisah inspiratif yang harus diungkapkan gitu kan ya. Sehingga orang itu mendengarnya itu menjadi tergugah itu dengan kisah-kisah inspiratif seperti itu. Nanti saya akan berikan sebuah kisah inspiratif di nabi-nabi yang terdahulu sebelum Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana mereka berdakwah kepada orang yang paling zalim di dunia ini. Insyaallah setelah ini. Wallahu a'lam.
Oke, kita lanjutkan Ustaz tadi yang mau disampaikan tentang bagaimana para nabi gitu ya menggunakan hikmah dan juga mau'izah hasanah atau ujadil billati ahsan kepada orang-orang yang mereka ajak atau orang-orang yang mereka dakwahi. Ya, satu kasus yang mungkin juga sering diungkap, satu kasus yang mungkin sudah sering dijelaskan oleh para ulama, para guru, para ustadz. Kasus ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk menghadap Fir'aun. Dan ini ada dalam surat Thaha ayat 43 sama 44. Di situ Allah menyatakan idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Yang Ustaz, kita menelpon dulu ya. Oke, siap. Oke, kita tampung dulu pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Sodikun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sodikun. Ustaz, kalau dakwah itu cinta, itu kan karena orang itu memang rindu dengan sebuah kebenaran. Tapi bagaimana dengan orang yang membenci Rasulullah saja, cara berdakwahnya itu kan sangat sempurna. Kok masih dibukti juga penyebabnya itu apa? Kadang-kadang saya itu ya itu ada kalau dengan teman-teman ini, kalau di luar orang Islam saja itu menerima kalau kita mau gitu ya berjijal itu bisa menerima, tapi orang yang ya sama-sama Islam itu justru menentang. Nah, itu kan sangat berat sekali. Jadi kalau saya ibaratkan orang yang istilahnya itu ya tak ngalor, tak ngidul kan itu justru itu semakin berat kita itu menghadapi orang yang begitu tidak mau tahu kan itu bagaimana itu menghadapi yang seperti itu. Kalau di luar orang Islam saja kita itu sangat menjaga betul itu orang-orang yang di luar. Saya kadang itu kan wah gimana ya orang itu di luar Islam begini baik, orang Islam ya sudah Islam dalam arti Islam tentang KTP itu yang sangat berat itu bagaimana menghadapi yang seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sodikun, terima kasih sudah bergabung. Kita lanjutkan dulu tadi Ustaz ya yang mau disampaikan tentang Nabi Musa di Fir'aun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kata Allah kepada Nabi Musa dan Fir'aun, idhaba ila fir'aun, kalian berdua coba datangin tuh Fir'aun, ajak dia Fir'aun itu berdakwah. Maksudnya ajak dia untuk bisa mendapatkan hidayah, ajak itu untuk bertauhid, ajak dia itu untuk bisa mentuhankan Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat begitu bahasa faqula qaulan layyina. Tapi ingat kalian kalau ngucapin itu harus qaulan layyina, dengan bahasa yang lembut, dengan ucapan yang lembut, gak boleh kasar. La'allahu yatadzakkar, supaya dia bisa mengingat, mendapatkan pelajaran. Au yakhsha, dengan kata-kata yang lembut malah nanti bisa takut. Ya, begitu tuh. Perintahnya siapa itu? Perintahnya Allah kepada Nabi Musa dan Harun menuju kepada Fir'aun. Imam Al-Qurtubi itu menyatakan jika Nabi Musa dan Harun saja diperintah untuk berkata yang lembut kepada Fir'aun, yang orang yang paling zalim di dunia ini. Bayangkan saudaraku, kita ini masih derajatnya di bawah Nabi Musa dan Harun, jauh mungkin ya. Baina sama wa sumur itu kan, antara langit dan bumi itu kan ya. Terus yang kita dakwah itu loh juga tidak sezalim Fir'aun. Lah kok dakwanya kuasar ya, maaf meso-meso itu kan ya. Gimana gitu loh. Seringkali itu yang ditanyakan ke saya ya, tentang ada di di YouTube atau apa itu kan ya. Ustaz gimana ini dakwah kok meso-meso sampai mendelik gitu kan. Ya, saya bilang ya mungkin belum paham saja bagaimana metode Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah itu kan. Memang apa yang ada telepon mungkin. Kita ke penelpon berikutnya Ustaz ya.
Ibu Aan di Surabaya. Assalamualaikum. Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda. Ya, saya Ustaz saya pagi ini saya sangat semangat sekali pada Ustaz. Jadi begini, saya mau ceritakan apa solusinya. Begini Ustaz, jadi misalnya kalau seseorang itu karena menekuni sesuatu yang dia insya Allah atau tidak ya Allah menekuni satu ilmu ya yang pakai senangnya sehingga dia agak merasa bisa menyampaikan ya menularkan ilmu itu kepada orang lain. Tapi karena ilmu itu bisa besar sehingga yang sangat gimana saja rasa saya dengan dengan Al-Quran biasa sekali dengan guru-guru dan pasukan apa itu. Kemudian saya ingin karena ya mungkin secara naluri saya kebetulan suka dengan banyak kitab ini itu juga itu sebutkan ilmu itu padahal ilmu saya kan cuma ada saja dan pasukan itu terus kesulitannya itu banyak yang lain kan itu yang saya itu kan belum masuk itu selain hanya yang saya dengar lewat kitab-kitab itu kan sering dibicara itu dan dengan bagaimana itu sehingga satu saat saya merasa takutkan ya anak saya seperti itu karena saya takut mereka itu berbeda yang lain dan menganggap saya itu bisa gitu kan itu sebenarnya saya tahu kan itu bagaimana solusinya apa saya teruskan apa dengan cara yang baik dengan yang itu masa begitu nanti saya tanyakan saya dulu setiap kali masa menjawab seperti itu bagaimana solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Karena dianggap bisa kemudian ditanya yang mungkin di luar dari pengetahuannya, ini apakah diteruskan untuk menyampaikan sesuatu itu atau ya sudah stop saja ya atau ambil ditingkatkan gitu dari kapasitas keilmuannya. Terima kasih Bu Aan dan kita jeda dulu Ustaz ya. Ibu Maryam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah menunggu. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Maryam. Gini Ustaz ya, pas ada pengajian satu syarat, nah ini mereka pada datang. Awalnya mau berangkat pengajian tuh seneng banget, tapi begitu pulang dari pengajian dia cemberut, marah, sakit hati. Katanya, wong pengajian kok nyinggung-nyinggung orang, aku tersinggung banget. Mangkel lah begitu katanya Ustaz. Mata pencerahannya, mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maryam. Kita ke Pak Sodikun tadi yang pertama Ustaz ya. Tentang orang-orang yang justru yang muslim ini yang diajak, kemudian yang tidak mau, kemudian malah justru lebih pertanyaannya lebih keras dibandingkan orang yang tidak beriman. Ya, saya menangkap pertanyaannya Pak Sodikun ini ya sebagai sebuah keluh kesah yang terjadi di sebagian kita. Jadi memang ada orang yang dengan non muslim itu lembut banget, tapi dengan saudaranya sendiri ya malah konflik terus gitu kan ya. Ya kalau kita mau mensikapin itu tidak tepat ya, tidak tepat. Mestinya dengan non muslim lembut, dengan sesama muslim jauh lebih lembut lagi. Dengan non muslim itu ya baik, dengan sesama muslim ya jauh lebih baik. Mestinya seperti itu. Jangan sampai kemudian mitra muslim hafizakumullah kita berdakwah begitu kerasnya, begitu kakunya sampai mengeluarkan muslim jadi non muslim, mengeluarkan muslim jadi non muslim. Ya maksudnya mengkafir-kafirkan, itu kan mengeluarkan muslim menjadi non muslim kan.
kemudian membid'ahkan sampai kemudian menyesat-nyesatkan itu kan menjadikan muslim menjadi non muslim. Sedangkan yang non muslim ya tidak diotak-atik dan sebagainya. Mungkin itu yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Sodikut ya, karena tadi suaranya kurang jelas. Ya, kita kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW, rangkul semuanya ya. Yang non muslim tentu justru kepada non muslim mungkin memang lebih lembut. Kenapa? Ya mereka kan betul-betul belum paham gitu kan dengan ajaran Islam. Sedangkan yang sesama muslim itu ya lembut juga, tidak boleh kasar gitu kan ya. Nah, diajak dengan hikmah, diajak dengan penuh dalil, diajak dengan penuh rasionalitas. Supaya apa? Supaya bisa on the track syariah, supaya bisa melakukan sesuai dengan syariat. Ini yang pertama ya. Ada lagi pertanyaan tadi? Baik, kemudian tadi dari yang Bu Aan, Ustaz. Oh iya, Bu Aan. Nah, jadi memang ya kalau saya pribadi Bu Aan, kalau ditanya terus nggak bisa jawab gitu kan ya, karena pertanyaannya di luar tema misalnya gitu kan. Kita menjelaskan sesuatu, blong. Nah, kita siap nih dengan sesuatu itu. Terus saya ditanya dengan yang di luar tema itu, ya kalau saya nggak bisa jawab, saya katakan nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab bukan berarti kan sesuatu yang buruk bagi kita. Misalnya, saya punya kelemahan di bab waris itu kan, karena memang itu saya tidak terlalu fokus di situ. Jadi ketika ada orang yang bertanya tentang bab waris, saya arahkan kepada teman saya yang pakar di bidang waris. Kalau masalah waris yang luaran saja, yang artinya luar itu yang simpel-simpel mungkin bisa jawab. Tapi kalau sudah nyampe ke dalam gitu kan, lebih dalam lagi gitu kan ya saya serahkan kepada ahlinya, saya bilang begitu. Sama ketika misalnya pembahasan tentang masalah ilmu yang menyangkut ilmu arut gitu. Kemarin saya dikirimin Mas Nasir, ada nadham ya, ada santri kita ya bisa membuat nadham itu syair bahasa Arab itu kan ya. Berkaitan dengan sebuah ilmu gimana bagi pelajar itu untuk bersikap baik terhadap ilmu, tapi bukan dibuat narasi gitu kan karangan, tapi dibuat nazam. Disuruh saya koreksi gitu kan ya. Saya bilang saya tidak terlalu pakar di bidang arut gitu kan ya. Ilmu arut itu ilmu balaghah, salah satu ilmu dari bagian balaghah itu kan. Tetapi sekedar untuk mengoreksi terus memberikan arahan ya bisa, tapi kalau sudah sampai detail saya serahkan kepada ahlinya. Memang harus seperti itu kan ya. Kadang-kadang tidak semua apa yang Ustadz milikin itu semua ada pada diri beliau itu kan. Ada yang ahli ilmu ilmu tafsir, ada yang ahli hadis gitu kan ya. Bahkan di kuliahan pun mesti ada itu fakultatif itu kan, ada ini jurusan ini supaya apa? Lebih fokus gitu. Nah, saran saya seperti itu Pak, Bunda Aan itu kan. Jadi ya setelah maaf ini di luar topik ya, nanti saya siapkan aja deh. Nanti akan saya cari, akan saya tanya, akan saya murojaah lagi, mutolaah lagi gitu kan ya. Insya Allah saya diberi kemampuan untuk menjawab. Nah, seperti itu jauh lebih baik. Wallahu a'lam. Baik. Jadi artinya tetap terus menyampaikan tadi Ustaz. Terus. Kemudian dengan beberapa catatan seperti ini. Berikutnya Pak Halim di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Halim. Begini Ustaz Jun, saya kurang seperti yang tadi ditanyakan kurang puas gitu jawabannya. Kalau orang yang kita dakwah seperti misalkan maaf kalau saya salah mengatakan nama orang seperti Panji Gumilang ya gitu kan, itu kan orang yang mengandalkan logisnya, akalnya gitu. Jika dari ini tetap seperti misalkan ya itu kan kalau Rasul harus rapat, harus lurus gitu. Kalau Panji Gumilang ya secara akal pasti jarak baru biar anggapnya biar dia agak mengganggu tampilnya gitu kan, dan lain-lainnya gitu, dan lain-lainnya. Itu kalau menghadapi orang yang ngeyel atau cibubuk gitu, apa tetap harus hasanah atau terakhirnya itu gimana? Terakhirnya. Baik. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekarang ini langsung digabung juga dengan yang Ibu Maryam tadi Ustaz yang menyinggung orang lain dalam
dalam pengajian tadi, sehingga jamaahnya juga merasa tersinggung. Iya, saya malah maaf Bu Umi Maryam ya kalau berbeda sama saya. Justru berarti dakwahnya itu berhasil tuh si ustadznya itu. Jadi awalnya seneng dengan ngaji, terus mulainya nangis gitu kan ya, nangis merasa tersinggung ya. Ya kalau berarti kan dakwahnya masuk ke hati gitu loh. Masuk ke hati, masuk ke alam pikirannya gitu kan. Saya kok terus merasa tersinggung. Orang merasa tersinggung itu berarti dia merasa bersalah gitu kan. Kan saya yakin ustadz yang ada di podium itu, ustadz yang ada di mana di panggung itu, ketika berceramah kan nggak kenal satu-satunya itu. Dia hanya memberikan mauidhah hasanah yang berkaitan pelajaran secara umum, misalnya rentenir gitu kan. Oh, dia bahas tentang rentenir bla 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 bla. Yang lagi dengerin itu memang lagi nganakin duit gitu loh bahasa kita gitu kan ya. Yang suka money game gitu kan ya, mainin duit gitu untuk bisa dapat keuntungan. Dia merasa tersinggung ya. Ya berarti dia masuk dia dakwanya begitu kan. Dia masuk dakwanya. Insya Allah dari situ nanti dapat hidayah gitu kan. Kalau saya husnudzon seperti itu. Jadi kalau ada orang tersinggung, kamu tersinggung itu awal-awal. Ya, mungkin ada marah karena ada pergolakan di dalam jiwanya. Tapi nanti mikir dia. Itulah yang dimaksud dengan hikmah itu kan yang mungkin diungkap ustadz-ustadz di panggung itu kan menggunakan dalil, menggunakan rasionalitas. Maka sekaligus saya menjawab pertanyaannya Pak Sapai tadi itu Pak Halim itu kan ya. Bahwa beda Pak Halim antara akal sama akal-akalan. Beda. Jadi kalau tadi yang diceritakan kasus yang di Indramayu itu kan dia berusaha melogikakan bahwa dengan berjarak itu lebih nyaman, lebih sesuai dengan kehendak Allah, karena yang namanya orang itu kan apalagi sholat subuh itu kadang nggak gosok gigi, katanya begitu kan, bau jengkol atau apa. Nah, dengan jarak itu sehingga nggak akan terganggu satu sama lainnya. Nah ini namanya akal-akalan. Yang dengan akal-akalan ingin membenarkan apa yang sesuatu yang salah, ini nggak benar. Nah kita dalam berdakwah ya harus bisa akal yang sesuai dengan dalil gitu kan ya. Dalil yang berdasarkan akal yang sesuai dengan dalil. Itu kita harus ungkapkan dengan penuh rasionalitas. Kalau kayak begitu tuh nggak usah Pak Halim ngadepin dia yang ada di Indramayu itu anak madrasah lulusan sanawiyah pun gampang itu ngadepin kayak begitu tuh kan. Karena apa? Biasanya orang yang menggunakan akal-akalan itu akar berpijak logikanya itu lemah dan gampang bisa dipatahkan. Jadi saudaraku ikhwatiddin fillah, ini karena waktu ya. Jadi intinya mitra muslim hafizahumullah dalam berdakwah itu ya tiga tadi itu, bil hikmah, dengan penuh logika, penuh hujjah, tapi pun itu menyampaikan hujjah dan logikanya pun dengan mauidhatil hasanah. Ini ada ulama yang menggabung ketiganya itu. Jadi tidak dipisah-pisah. Jadi ketika menyampaikan hujjah itu dengan mauidhatil hasanah. Jadi logika yang dibangun itu dibalut dengan kisah-kisah yang inspiratif itu kan ya. Kalau toh pun ngeyel seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Halim tadi, ngeyel apa itu? Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak dia berdebat, ajak dia diskusi, tapi billati hiya ahsan. Enggak usah nyerang pribadinya. Yang diserang adalah logika berpikirnya. Ya dalam dunia ilmiah kampus Mas Nasir kan begitu. Yang diserang itu adalah hujah-hujahnya, bukan orang yang mengeluarkan hujahnya itu. Otomatis kalau hujahnya sudah patah nanti kena ke orangnya gitu kan ya. Otomatis kalau hujahnya sudah patah kena ke orangnya kan gitu kan. Kalau hujahnya lemah, akhirnya orang yang melihat itu kan mikir, oh yang ngeluarin hujah nggak bener kan begitu, kena ke orangnya otomatis itu. Jadi kita para dai Allah ya, ini meskipun ini kita berbicara tentang dai, bisa jadi ini secara umum siapapun yang ingin mengantarkan orang untuk berbuat kebajikan, siapapun yang ingin mengantarkan orang untuk berbuat mendapatkan hidayah Allahu Rabbul Alamin ya,
Cobalah metode yang diajarkan oleh Allah lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam An-Nahl ayat 125 ini dipakai ya. Ada dalil, ada cerita-cerita, kisah-kisah inspiratif. Kemudian kalau toh masih ngeyel, ajaklah diskusi, ajaklah berdebat, tapi debat dengan bahasa yang santun, tidak menyerang personalnya. Yang diserang itu adalah logika berfikirnya. Sehingga dengan demikian orang itu akhirnya mantuk-mantuk gitu bahasanya. Oh gitu. Dan itu sudah masuk, Bibin. Makanya tadi kalau Ummi Maryam berkata ada habis ngaji itu nangis, mangkel-mangkel itu karena merasa tersinggung. Kalau saya kok beda ya Ibu Maryam ya. Itu berarti ustadz yang ngisi pengajian itu masuk itu meresap di hati orangnya itu sehingga akhirnya dia merasa tersinggung karena melakukan sesuatu yang menurut sang ustadz itu adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin, dan itu langkah awal. Ketersinggungan itu langkah awal untuk bisa mendapatkan hidayah gitu kan ya. Selama sang ustadz dengan kata-kata yang baik, yang nasihat yang baik gitu kan ya. Nah, kalau dengan seperti itu masih ada ketersinggungan ya, yang problem yang mendengar kan begitu, mitra muslim. Intinya mitra muslim, cobalah tadi yang surat Thaha ayat 43 44 itu gimana ya, Allah berkata kepada Harun, kepada Musa dan Harun supaya mendakwai Fir'aun. Dan Allah fakula lahu qaulan layyina, ucapkan dengan bahasa yang lembut. Itu perintahnya kepada nabi hebat, dua nabi hebat dalam berdakwah kepada orang yang paling durhaka di dunia ini. Disuruh berkata lembut, disuruh berkata yang indah. Bayangkan, kita ini jauh derajatnya di bawah Nabi Musa sama Harun. Yang kita dakwai enggak durhaka, enggak sedurhaka Fir'aun. Maka mestinya kita harus berkata lembut. Sebagaimana ketika Allah berkata kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik." Ya, kalau menggunakan bersikap keras ya kan, ghalidul qalbi, waku hati ini, dua sifat ini tidak boleh ada pada diri Nabi. Supaya apa? Umatnya bisa mendengarkan. Bayangkan, itu Nabi Muhammad SAW tidak boleh ada dua sifat itu ya kan. Orang hebat ya, apalagi kita ya mitra muslim hafizahumullah yang bukan Nabi itu kan ya. Tentu kita harus mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, berdakwalah dengan penuh kelembutan, berdakwalah dengan penuh cinta. Dakwah itu merangkul ya kan, supaya orang-orang itu paham dengan hidayah Allah, bukan memukul. Dakwah itu mengajak, bukan menginjak-injak itu kan, mengajak orang untuk bisa mendapatkan hidayah. Sedangkan hidayah itu kan hadiah. Yang namanya hadiah itu kan memunculkan benih cinta dan kasih sayang. Kalau seorang itu mendapatkan hadiah itu justru berawal dari benih-benih kebencian, maka tentu ini ada yang salah bagi para penyampai dakwah itu sendiri. So, mitra muslim, dakwah dengan cinta adalah bagian daripada risalah Rasulullah Muhammad SAW yang harus kita ikuti. Mudah-mudahan kita bisa mengajak orang dengan penuh cinta kasih dan menjadi bagian yang luar biasa sebagai sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kita ingin menyampaikan kebenaran, tapi supaya kebenaran itu benar-benar sampai, maka sampaikanlah dengan hati. Insya Allah nyampe juga ke hati. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafur. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.